Kita akan menyelesaikan surah Al-A'raf insyaallah, dan ayat terakhir surah Al-A'raf merupakan ayat sajdah. Nanti kita sujud tilawah. Nanti kita di penghujungnya kita akan sujud tilawah bareng-bareng. Ya. Nanti posisinya dienakin dulu, sujud tilawah. Kita sujud sebagai bentuk syukur dan sebagai bentuk kepatuhan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud tilawah dilakukan hanya satu kali sujud. Di dalam sujud itu Bapak membaca tasbih sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Kalau tidak hafal ya sudah, nggak apa-apa, yang penting baca tasbih. Nanti di dalam sujud itu berbanyak doa, kita takbir sujud, doa, lalu takbir, selesai. Nanti posisinya kita menghadap ke kiblat. Jadi Bapak Ibu udah pas, nanti tinggal sujud. Nanti saya dari sana kita yang balik badan untuk sujud. Baik, sedang ketemu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamu ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. In ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha
ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang banyak hal, bahkan ditanya tentang kapan itu kiamat, dan dianggap sebagai manusia yang serba tahu, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad. Ayat pertama yang kita baca, "La amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi, aku tidak memiliki manfaat dan madarat, illa ma syaa Allah, kecuali apa yang setelah Allah kehendaki. Rasulullah sendiri menyatakan Rasulullah tidak memberikan manfaat dan madarat. Semua yang disampaikan Rasulullah, entah itu kebaikan, kebenaran, semuanya itu atas kehendak Allah. Intinya apa? Kita manusia jangan merasa sok penting, jangan merasa paling berperan, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling pahlawan. Ini majelis kalau nggak ada gua nggak bakal jalan nih. Nggak boleh ngomong begitu. Rasulullah sendiri saja menyatakan, aku ini nggak bisa memberi manfaat ataupun madarat kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti akan muncul, Pak, penyakit hati akan muncul secara halus yang seringkali tidak kita sadari. Awalnya kita rajin dalam sebuah kegiatan, rajin. Dipikirnya itu sebuah keistiqomahan dan ketulusan. Nanti dalam perjalanan itu dihembuskan penyakit hati. Ini majelis alhamdulillah ramai. Jamaahnya ada lebih kalau 50 orang. Padahal waktu bikin jamaah cuma 12 orang. Ini kalau bukan lo gak bakal jadi ini majelis. Nah, itu penyakit hati. Merasa penting, merasa bisa memberi manfaat. Makanya di momentum ulang tahun film yang ke-11 ini, jangan merasa penting. Kita semua saling membutuhkan, kita semua saling mendukung, kita semua saling mensupport dan saling mendoakan. Jangan ada di antara kita merasa paling penting, paling pahlawan. Tidak, kita semua adalah sama dan kita pengen menua bersama, mati gantian, masuk surganya bersama. Begitu. Jangan mati bersama, matinya gantian, nanti masuk surganya bersama. Begitu.
Kenapa demikian? Sebab kalau terjadi pengkultusan bahaya. Kalau sampai Rasulullah dianggap memberi manfaat madarat yang luar biasa, tadi terjadi pengkultusan. Kalau terjadi pengkultusan, bergeser nilai tauhidnya, yang tadi yang menyembah Allah bisa jadi menyembah Rasulullah. Dan itulah musibah terbesar yang pernah terjadi pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Terjadi pergeseran tauhid. Kenapa? Karena memutuskan Nabi Isa, sehingga yang tadinya menyembah Allah malah menyembah Nabi Isa. Itu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah. Begitu juga saya, walaupun saya diposisikan sebagai ustadz di sini, jangan sampai terjadi pengkultusan. Ya, menyembah saya, puja-puja saja, cukup tanya nomor sendal berapa, udah gitu ya. Gak usah berlebihan. Kata MC tadi begitu. Cukup, gak usah berlebihan. Bahaya kalau terjadi pergeseran tauhid gara-gara pengkultusan. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wa la anfusahum yansurun wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'un wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un 'alim. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadhakkaru fa idza hum yubsirun tadhakkaru fa idza hum yubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yubsirun. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ada perintah 2 kali untuk minta perlindungan kepada Allah. Berta'awud, membaca ta'awud, minta perlindungan kepada Allah. Salah satunya ini, Pak. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un. Ini perintah membaca ta'awud, minta perlindungan kepada Allah ketika Bapak terjadi kasus merasa takut digoda syaitan, merasa khawatir kalau diganggu demit-demit segala macam, atau Bapak merasa ini tempat rasanya iseng berinding, Bapak baca ta'awud dengan redaksi a'udzu billahis samiil alimi minasy syaithanir rajim. Ini berangkat dari ayat ini, Pak. Fasta'iz billah innahu samiun alim. Samiun alim. Makanya redaksinya a'udzu billahis samiil alimi minasy syaithanir rajim. Jadi Bapak kalau merasa iseng kemana-mana bacanya itu. Jangan kayak dulu permisi bah, numpang lewat bah, cucumu mau lewat bah. Memang Bapak cucunya demit. Nah itu masa dia
kalau merasa iseng, takut, bacanya apa? A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yang kedua, perintah ta'awudz ketika membaca Quran. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Sehingga redaksi ta'awudznya, kalau Bapak khusus, kalau Bapak mau baca Quran, ta'awudz redaksinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ada dua perintah. Jangan salah menempatkan. Kalau Bapak mau baca Quran, mau pakai ta'awudz yang pertama, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Enggak dosa, cuma enggak tepat aja, Pak. Dosa mah enggak, cuma enggak tepat. Yang tepat itu tadi, kalau Bapak ingin baca Quran, redaksinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau Bapak merasa takut, termasuk Bapak mau ketemu istri takut, bacain a'udzu. Mungkin pulang kemalaman takut istri ngomel gitu kan. Begitu bukain pintu, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Langsung itu istri langsung sembuh, gak jadi ngomel. Udah Bapak bacain, nanti diapakan ya. Istri juga begitu, takut suaminya marah, udah bacain ta'awudz. Apa ya? A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jadi kalau yang urusan takut-takut, ta'awudznya itu. Tapi kalau baca Quran khusus, ta'awudznya ada sendiri. Jangan kebalik-balik. Jadi semua ada Quran. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini kaitannya dengan baca Al-Quran. Ini ayatnya. Wa idza quri'al qur'anu, ketika Al-Quran dibacakan, sengaja dibacakan di hadapan kalian, apa sikap kita? Sikap sempurna kita sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran. Satu, fastami'u lahu, kita benar-benar mendengarkan lahu terhadap Al-Quran. Bedanya apa? Sami'u dengan fastami'u beda, Pak. Kalau sami'u mendengar, kalau fastami'u ada kesengajaan ingin mendengar. Seperti ini Bapak Ibu hadir ke sini, ini namanya tasmi'ah. Tasmi'ah itu apa? Sengaja ingin mendengar Al-Quran. Beda dengan mendengar. Contoh umpamanya Bapak lagi nyuci motor, kedengaran dari masjid murotal, dengar nggak? Baca Quran dengar, cuma bukan fastami'u, hanya dengar saja. Pas lagi nyuci motor, dengar orang baca Quran. Apakah termasuk ayat ini? Bukan. Ini orang yang di rumah pasti dengar kan? Tapi tidak termasuk ayat ini. Yang termasuk ayat ini fastami'u adalah ada sebuah kesengajaan niat ingin mendengar daripada bacaan Al-Quran. Maka kalau sudah hadir di sini, ya dengerin waktu Al-Quran dibacakan. Itu sikap kita. Yang kedua, sikap kita wa ansitu. Ansit itu apa? Memperhatikan dengan serius.
Kalau guru saya mengartikan nengkleng, saking seriusnya kepalanya sampai nengkleng Pak. Nah, saking seriusnya. Kalau di sini apa bahasa nengkleng? Nggak ada, yang ada tengkleng ke sini ya. Kalau tengkleng mah tiga kambing gitu nengkleng, saking seriusnya sampai nengkleng itu nggak pas. Itu maksud. Kalau dua sikap ini kita lakukan, dijamin oleh Allah la'allakum turhamun, kalian akan dirahmati oleh Allah dengan sebab Al-Quran. Maka ini disebut majelis tasmi'ah. Yang benar majelis tasmi'ah, bukan majelis simahan. Ini bedanya simahan dengan tasmi'ah. Ini namanya majelis tasmi'ah. Ada upaya serius, kesengajaan ingin mendengar Al-Quran. Ini bedanya tasmi'ah dengan simahan. Yang berikutnya, jadi kalau Bapak di mana-mana hadir, ya, kalau pengen dapat rahmatnya Allah, pengen dapat rahmatnya Al-Quran, lakukan dua sikap. Satu, sengaja mendengarkan. Yang kedua, serius. Jangan sambil bercanda, dengerin Al-Quran sambil colak. Jadi kalau anak-anak mah gak apa-apa, ini bapak-bapak yang pengen dapat rahmat. Selanjutnya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Saya terangin dulu. Inilah perintah agar kita selalu zikir, ingat kepada Allah. Bagaimana cara kita zikir yang baik? Zikir yang baik, satu, tadarru'an, sesuai ayat ini. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Ingatlah kepada Allah, zikir kepada Allah. Caranya gimana? Satu, tadarru'an. Tadarru' itu apa? Tadarru' itu adalah merendahkan dirinya. Jangan malah angkuh. Tubuhnya direndahkan sebagai simbol, sebagai bentuk, sebagai bukti bahwa kita merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah. Jadi jangan digagah-gagahin gitu, merasa rendahkan tubuhmu, rendahkan. Jangan malah pengen biar tampil gagah, wibawa. Jangan. Tadarru'an, itu yang pertama. Yang kedua, khifah. Khifah itu apa? Lembutkan. Tadarru' wa khifah, ada rasa takut. Bahasa kita, bahasa zikir kita dilembutkan. Ada rasa takut. Kalau perlu nangis, kalau bisa nangislah. Karena ketika ada orang zikir kok air matanya keluar, itu setiap doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Coba pertanyaannya, nangis kapan kok susah? Susah Pak. Tadi mah nggak ada rencana nangis Pak. Begitu dengan nama-nama itu tadi, terakhir ada Pak Wahid kuku, langsung kita nggak ketahan. Kebayang wajah-wajah mereka yang dulu duduk bareng sama kita, ngaji bareng, kopi bareng, bercanda bareng. Subhanallah, kebayang semua wajahnya membuat hati saya bergetar, gak ketahan. Apalagi Pak Wahid, Bapak kenal Pak, sosok Pak Wahid. Itu orangnya gak ada capeknya, gak ada lelahnya kayak itu. Aktif luar biasa, rajin luar biasa. Dan beliau belajar ke saya itu dari Iqra Pak. Dari Iqra. Waktu saya masih tinggal di Rawan Depok, itu beliau sudah rajin ngaji ke rumah.
Sampai saya pindah ke Bogor diparanin lagi, ngaji lagi. Makanya punya kenangan yang indah dengan Pak Wahid. Semangatnya luar biasa. Kita lagi lemes kedatangan Pak Wahid, ikut semangat karena lihat orangnya semangat, jadi kita ketularan semangat. Apalagi waktu pembangunan Mall, Masya Allah, belajar luar biasa. Yang ketiga, cara kita zikir kepada Allah, wa dunal jahri minal qawli. Jangan teriak-teriak, jangan keras-keras. Pelankan, lembutkan. Jangan teriak la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pelan-pelan aja. Wa dunal jahri. Jangan teriak-teriak. Kenceng boleh, teriak jangan. Beda ya. Kenceng, suara kenceng boleh kalau mau dibutuhkan, tapi jangan teriak-teriak. Sama apa beda? Kenceng sama teriak-teriak? Beda. Itu adab-adab. Terus waktunya bil buduwi wal asor. Nah, ini kasih Allah. Bil buduwi, apa itu buduwi? Pagi. Wal asor, sore. Pagi di kapan? Kalau goda itu adalah pagi setelah subuh. Itu namanya goda. Kalau sebelum subuh namanya waktu sahur. Pagi juga sebutannya, cuman waktunya waktu fajar. Itu waktu sahur. Tapi kalau sebut goda itu berarti pagi setelah subuh. Maka bagusnya dari sebelum subuh udah zikir, lanjut sholat subuh, habis sholat subuh lanjut zikir sedikit, nah, sampai nunggu waktu syuruk. Itu luar biasa. Terus sore, kalau sore ubailal maghrib, asal itu ubailal maghrib, menjelang maghrib. Jadi maghribnya sekarang jam 6 kurang ya, setengah 6 kita udah zikir sampai maghrib. Itu waktu-waktu yang mustajab. Jadi bil wudu'i wal asal itu waktu yang mustajab untuk zikir dan memanjatkan doa. Nah, makanya kalau Bapak nggak ada kegiatan kemana-mana, udah diam-diam mulai zikir tuh. Sore-sore udah zikir sampai nunggu maghrib. Nah, itu bil wudu'i wal asal. Ayat berikutnya terakhir ya. Nanti habis ini kita sujud tilawah. Satu kali sujud. Innal ladzina tad'un Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Allahu Akbar. Subhanallah.